Oke. Hai semuanya, balik lagi sama gue Agus Teo Halim. Buat kalian yang baru di channel ini, gue bakal bahas semuanya yang berhubungan dengan industri kreatif. Buat kalian yang belum tahu, gue ada background fotografi dan videografi. Gue udah bekerja sama dengan Fortune 100 brand-brand internasional, dan brand-brand lokal juga. Nah, di hari ini gue pengen bahas bagaimana caranya kalian bisa mengubah foto dari ini menjadi seperti ini. Gue bakal bahas gimana proses editing gue dari foto tersebut bisa jadi foto seperti ini. Cara mengubahnya, kalian harus punya program yang namanya Adobe Lightroom. Yes, kalau misalkan kalian nggak punya, ada bajakan di sini. Nah, ini gue udah select di mana gue ada ngambil foto-foto gue yang pas gue pergi ke Venice waktu itu. Tapi gue akhirnya berasa yang paling bagus adalah ini. Kenapa? Karena gue berasa gue punya placement tangan sesuai dengan arah mataharinya bersinar. Lalu untuk mempersimpel, sebenarnya gue ada preset sendiri. Kalau misalnya kalian mau beli juga silahkan, linknya di deskripsi. Dimana dengan satu preset ini mungkin langsung looksnya udah berbeda jauh. Kita contohkan, mungkin gue pakai bold 1. Udah agak beda kan? Bold 2 agak beda juga. Bold 3 agak beda. Bold 4 agak beda dan menarik nih kayaknya bold 4. Nah, kita asumsilah kita pakai bold 1 ya, dimana gue bakal naikin dulu exposure-nya buat shadow-nya kelihatan. Gue coba turunin highlight-nya buat kelihatan awannya dikit, dan whites-nya gue juga turunin. Yes, black-nya gue naikin buat dapat refleksinya. Sounds about right. Mungkin karena ini gue pas sunrise, gue pengen bikin kelihatan lebih warm, karena ini gue punya preset kayak terlalu dingin. Nah, kayaknya ini udah cukup warm buat gue. Muka gue udah kelihatan orange sekali. Nah, ini so far udah bagus ya. Tapi gue pengen bikin gradient filter, dimana kalian klik di sebelah sini, ada namanya gradient filter. Kalian tarik ke atas. Nah, untuk lebih memperlihatkan refleksinya, mungkin exposure-nya jangan terlalu tinggi, sedikit aja. Ya, sekitar seginian lah ya kelihatan. Ada kelihatan refleksi lampunya juga, cukup menurut gue ya. Tapi hari ini gue bakal bahas gimana cara gue ngedit tanpa pakai presets. Dimulai dengan pertama dari temperaturnya, karena gue shoot ini pas sunrise. Gue pengen bikin kelihatan agak warm nih. Jadi gue tarik temperaturnya agak warm dikit. Yes, ini cukup warm buat gue. Kontrasnya naikin dikit. Highlights-nya kayaknya terlalu blown out. Gue turunin dikit buat lebih kelihatan. Shadows-nya white, turunin. Black-nya juga kayaknya kita agak naikin dikit deh. Yes, basic koreksi seperti ini aja, kayak koreksi dasar seperti ini aja, basic correction. Kalian bisa lihat bedanya, dimana sudah beda jauh. Kalau menurut gue bahkan udah insta-worthy post. Nah, kita lanjut. Ada presence dimana texture sama clarity-nya kayak gue gak butuh mainin terlalu jauh, atau mungkin clarity-nya naik dikit 10. Di haze juga mungkin dikit aja, gak usah banyak-banyak, 15. Nah, vibrance sama saturation. Nah, banyak nih kadang-kadang nanya gitu, Kak, bedanya vibrance sama saturation apa sih Kak sebenarnya? Nah, kalau misalkan vibrance itu adalah memperbanyak warna di dalam foto itu kalau misalkan kalian slide ke kanan, dan memperdikit warna kalau misalkan kalian slide itu ke kiri. Sedangkan saturasi adalah warnanya tersebut dibikin lebih pekat atau enggak lebih pekat. Itu bedanya vibrance sama saturation. Jadi vibrance itu memunculkan banyak warna, sedangkan saturasi adalah memperpekat warna yang sudah ada. Nah, gue mungkin ada permainan vibrance sedikit, 10, 15 mungkin. Saturasinya gue berasa cukup. Gue bakal manipulasi. Nah, nanti kita lanjut di tone curve nih, dimana tone curve ini gue bisa bilang kalau misalnya kalian bisa master ini, kalian pasti punya karir di fotografi atau di videografi, karena ini banyak yang biasanya bikin editor bingung. Nah, jadi singkat cerita, tone curve itu
Kalau misalnya kalian tarik ke bawahnya kiri-kiri ini adalah ini shadownya. Jadi sebelah kiri ada shadow, yang sebelah atas kanan ini adalah cahayanya, highlightnya. Nah, yang biasa orang-orang mainin adalah yang bentuknya S-curve. Kenapa S-curve? Karena itu yang bikin kontrasnya paling bagus secara teori. Tapi baik lagi subjektif. Ya, gue bisa bilang gue pengen naikin dulu dikit shadownya buat lebih kelihatan lah, agak crush dikit shadownya. Yes, oke. Nah, ini red. Nah, dimana di tone curve red ini kalian bisa, kalau misalkan highlightnya kalian naikin, kalian lihat makin merah. Kalau misalkan highlightnya kalian turunin, makin hijau. Sama layaknya juga shadownya kalian, kalau shadownya kalian turunin, makin hijau. Makin naikin, makin merah. Go through juga warna hijaunya, dimana kalau misalkan kalian naikin, makin hijau. Highlightnya kalian turunin, makin ungu. Shadownya juga kalau misalkan kalian makin turunin jadi ungu, kalau naikin makin hijau. Birunya juga kalau misalkan kalian naikin jadi makin biru, di kebawahin jadi makin kuning. Shadownya makin kuning juga di kebawahin, dan shadow dinaikin makin biru. So itu basically dasarnya tone curve ini. Sekali lagi gue highly recommend kalian coba masterin ini, karena kalau kalian masterin menurut gue kalian pasti bisa hidup di dunia fotografi atau videografi. Ini gue bakal speed edit aja karena gue tadi udah jelasin kurang lebih jadinya bakal seperti ini. Oke, looks good. Tenang aja, kalau misalnya sekarang kelihatan gelap, kita bakal koreksi itu ntaran. Nah, hue merahnya kita lihat nggak begitu banyak merah di sini, kuning makin banyak. Yellow gue rasa gue pengen ke arah sini, green juga gue lebih pengen ke yellow. Aqua hue should be good. Oke, magenta. Nah, dari sini mungkin gue kuning, yellownya ya. Yellownya gue agak pengen orang-orang ngeliat yellownya lebih banyak. Gue nggak pengen orang lihat magenta buat nggak terlalu bingung. Should be good. Luminance, warna apa yang gue pengen bikin tambah terang. Dari sini gue pengen cahaya materinya lebih ke highlight, berarti gue naikin warna orange. Yellownya gue juga turun dikit buat skies-nya nggak terlalu overblown. Oke, yep, should be good. Color grading, ini dulu itu cuma ada shadow sama highlight, tapi di Adobe Lightroom yang paling baru sekarang ada midtones juga. Midtones gue berasa gue pengen main di arah biru ke biru-biruan. Dan kalau misalkan shadow, gue berasa juga agak biru. Highlightnya gue pengen agak oranye dikit. Yep, this should be good. Buat fotografer ini signifikan. Mungkin buat kalian nih berasa ini bedanya apa, tapi ya buat fotografer ini sangat signifikan. Kita lari ke details, gue pengen sharpen mukanya gue. Oke, kalau misalkan di Mac, kalian kalau ke detail ini, kalian pencet masking sambil kalian pencet option, itu bakal jadi warna putih dan hitam seperti ini. Apa artinya? Yang warna putih itu, bukan putih itu dimana kalian itu yang akan secara digital Lightroom akan sharpen. Apakah gue butuh transform itu, tapi mungkin kayaknya nggak butuh-butuh banget lah ya. Gue asumsiin mungkin minus 15 cukup. Ya again, ini mungkin terlihat agak nggak beda, tapi kalau kalian liatin agak beda dikit kan. Buildingnya itu jadi lebih simetris. Oke, kalibrasi akhirnya sekarang shadows-nya itu mungkin gue mau warna unguin dikit. Subtle aja. Ini subjektif sekali, tapi ini gue biasanya emang taruh ke kiri dikit saturasinya, terus gue turunin. Hue-nya emang gue lebih suka ke kanan kalau misalkan yang hijau. Saturasi juga gue turunin dikit. Dan ini juga buat ke kiri ini buat lebih oranye. Yep, looks good to me so far. Kita lihat. Ini before dan ini after. Ya, kelihatan banget ya bedanya ya. Nah, saat di Photoshop yang gue biasa lakukan pertama kali adalah duplicate. Kenapa ya? Karena gue pengen jaga-jaga aja. Jadi gue ada background copy.
Nah, yang gue pengen lakuin sekarang adalah satu, gue mau kayak seakan-akan si subjek ini memegang bola matahari. Nah, kebetulan gue ada Photoshop presets tersebut. Gue mungkin pakai yang car headlight ini. Kita coba. Yes, I think that looks good. Gue coba cari blending yang lebih santai. Oke. Agak sinian dikit. Nah, dari sini pun karena kita lihat di atas, kita lihat si subjeknya megang bola matahari, berarti kan refleksinya juga harus ada tuh kan. Karena di bawah pun juga terlihat light leak-nya udah sampai refleksinya juga. Oleh karena itu kita komen C, habis itu komen V. Kita flip vertikal. Kita taruh bawah. Nah, kalau kita ngomong logikanya, kamera kan nggak mungkin bisa nangkep detail refleksi sebegitu detailnya kan. Jadinya gue rasa kita turunin dikit, mungkin 70-80 cukup, 75 kali ya. Habis itu gue pengen bikin lampunya nyala. There you go. That looks cool. Yes. Tapi mungkin buat lebih kelihatan subjeknya mungkin jangan terlalu gede juga. Mungkin 60 looks good. Yep. Karena ada di lampunya ada, tapi refleksinya itu nggak begitu kelihatan ya lampunya, jadinya kita nggak butuh taruh lampunya di refleksinya. Lalu sekarang yang gue pengen lakuin adalah mendramatisir gue punya lompatan. Cara mendramatisirnya adalah dengan gue punya brush yang namanya splashes. Oke, gue bakal pakai 3. So far kayak ini aja. Nah, menariknya di Adobe Photoshop 2021 kalian bisa sky replacement langsung. Jadi kalian nggak butuh masking-masking lagi. Jadi kalian mencet edit terus turun ke bawah namanya sky replacement. Nah, di Photoshopnya sendiri pun sudah menyiapkan foto-foto langitnya. Jadi kalian nggak usah ngelakuin apapun langsung. Nah, kalian seperti bisa lihat kayak gini, tanpa kita ngelakuin apapun udah terlihat lebih bagus kan. Nah, mungkin kita ada small adjustment, mungkin kita ada naikin brightness-nya karena buat agak lebih terang, dan ini kayak agak gelap, kita agak biru, kita coba warmin dikit. Nah, jadi kan lebih menarik nih. Go group, ini sebelum kita ke Photoshop, bentuknya seperti ini. Ini setelah kita Photoshop. Bedanya luar biasa kan? Nah, habis itu kita Command S, which is kita save. Nah, kita masuk di Lightroom lagi. Yang gue pengen lakuin sekarang adalah gue pengen highlight si subjeknya lagi. Caranya bagaimana? Dengan selain si subjek, gue pengen lebih soft. Caranya dengan gue bikin tekstur dan clarity-nya ke kiri. Jadi semuanya selain subjek bentuknya kayak agak dreamy gitu. Nah, dan untuk gue highlight subjek lagi, gue duplicate. Habis itu gue invert, dimana akhirnya mempengaruhi si subjeknya. Tapi instead of teksturnya ke kiri, gue kananin. Sama halnya dengan clarity. Nah, alhasil akhirnya bakal mempertajam atau membuat mata audience melihatnya itu si subjeknya. So yes, ini. Jadi kalian sekarang bisa lihat gue punya thought process untuk membuat sebuah post atau foto. Gue mau kasih tau gue lagi ada 50% off buat gue punya presets, mau itu Lightroom Mobile ataupun Lightroom Desktop. Kalian bisa link di deskripsinya. Buat kalian yang nggak mau pusing, gue udah kompil 150 presets, dimana kalian bisa mulai itu dari foto nature, foto makanan, foto orang, semua ada. So buat kalian yang nggak mau repot, mau langsung pokoknya foto gue pengen bagus nih, ini kesempatan kalian dapetin 50% off. Cuma berlaku dalam 2 hari ini doang. So buat kalian yang pengen cepet aja, klik link di deskripsi dan support gue, please, gue butuh. Jadi itu bagaimana thought proses gue saat editing foto yang seperti ini, dan akhirnya bisa hasil jadi seperti ini. Yes, ini mungkin gue agak mempercepat prosesnya. Ada beberapa detail-detail yang terlihat kalian kasar, karena itu emang for the sake of sharing ini ke kalian. Kalau misalkan ini memang foto yang akan gue sampaikan ke klien, pasti nggak seperti ini, karena ada beberapa detail yang harus gue lebih rapiin. Video ini gue post buat kalian lihat adalah untuk kalian tahu gue punya editing proses, apa pemikiran gue saat gue mau ngedit suatu foto. Jadi gue harapkan video ini sudah bisa menyampaikan message tersebut.
Itu aja dari gue. Jangan lupa komen, like, subscribe, nyalain notifnya, share ini ke teman-teman kalian. Kalau misalnya kalian rekomen, suggest video seperti apa yang pengen kalian konsumsi dari gue, please jangan lupa komen. Kalian bisa DM juga lewat Instagram, apapun itu. Gue harap kita bisa sama-sama memajukan industri kreatif Indonesia. Kita sama-sama membawa negara Indonesia menjadi eksportir di industri kreatif. So, itu aja. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ini ke teman kalian. And I'll see you in the next video. Bye-bye.